bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, saya ingin mengawali renungan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini dan juga tirakatan di gereja sebelum nanti dilanjutkan di kampung masing-masing kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau bertanya. Pertanyaan saya seperti ini. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tenane. Lah sing jawab yang sithik niku. Dan ketoke kok ora tenanan ngono lho. Bukan Wakanda ya kita ini ya. Bukan Konoha juga. Nah, kalau kita menyadari, kita meyakini bahwa kita Indonesia yang kemerdekaan republiknya, bangsanya itu ke-77 tahun ini, tentu kita, warna hati kita ini juga ikut merah putih. Tidak hanya soal siapa kita Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah bisa jawab, sekarang pertanyaannya, saya akan tidak lagi apa yang sudah panjenengan terima, tetapi apa yang sudah panjenengan kita semua ini persembahkan untuk Indonesia itu. Karena tadi kok kenapa ada yang mungkin tidak yakin sungguh kita ini Indonesia. Indonesia ini diceritakan sejak dari dulu kala adalah negara yang kaya raya, yaitu negara yang subur makmur, negara yang indah sekali. Labuan Bajo, Raja Ampat, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Merapi, itu luar biasa indahnya. Kalimantan semua mengandung kekayaan yang luar biasa. Tapi juga kita ketemu dengan situasi-situasi yang membuat kita ini percaya, sudahkah kita merdeka? Kalau setiap kali kita ketemu dengan berbagai macam ketidaksempurnaan, cerita-cerita di dalam diri bangsa kita sendiri. Misalnya, contoh, kenapa ya Indonesia sudah 77 tahun merdeka, kaya isih ana sing nindes rakyatnya. Kalau yang pangkatnya bawah dikorbankan. Banyak yang kita tidak tahu di dalam pemerintahan sana yang di atas-atas itu seperti apa. Lalu kalau sudah ketemu dengan persoalan politik, kok yo ono cebong karo kadrun dan sebagainya, lalu mulai jadi berperang. Ada juga yang mulai mencoba intrik-intrik tertentu
piye carane menggulingkan Pancasila, menggantikan Pancasila. Lalu apa artinya itu semua gitu loh. Indonesia ini apa lalu? Kalau kita mengatakan siapa kita? Indonesia. 17 Agustusan selalu Indonesia. Ning bar niku utang rambayar, nyogok yang lain, sok ngapusi gitu. Kon nyanyi wera gelem gitu. Nah, saudara-saudari, apa yang sudah kita berikan kalau warna hati kita ini benar-benar merah putih? Pertanyaannya kan itu. Apa kita juga ikut terlibat untuk mengeruk kekayaannya untuk kita sendiri? Apa kita juga terlibat sakjane adiki urung tresno tenanan karo Indonesia? Karena saya itu membandingkan sederhana. Misalnya ya, karena saya itu di sini mengamat-amati gitu ya. Sakjane iki supporter PSS Sleman iki kepiye gitu loh. Itu bola loh ya. Ada semboyan mereka, para supporter yang benar-benar falling in love with PSS Sleman ini. Jadi mereka mengatakan Sleman is green. Artinya apa? Yo Sleman ki PSS Sleman. Bahkan mereka mengatakan nek ora duwe duit golek duit nggo tuku tiket. Nek ora ana wektu disiapke waktu untuk nonton. Dan mereka mengatakan 90 menit mereka berdiri dan bernyanyi mendukung timnya. Lah kita ngopo ade iki? Wis membantu Indonesia brung. Juga Yesus tadi mengatakan nek kue cinta tanah air Indonesia, itu juga menjadi wujud iman lo ya. Itu menjadi wujud kecintaanmu kepada Tuhan dan kepada yang telah menganugerahkan tanah air ini. Tapi kadang-kadang kita sendiri ketika ditanya apa yang sudah kamu persembahkan untuk bangsamu, untuk gerejamu, lalu bisa mengatakan kita Katolik 100%, kita Indonesia 100%. Ning ditakoni kuwi artinya apa? Bingung. Maka saudara-saudariku, marilah kita mengubah mindset kita sebagai bangsa Indonesia, warganya, dan juga sebagai umat Tuhan. Piye carane? Ya, salah satu contoh tadi, kalau saya boleh untuk memberi masukan kepada kornya, nek milih lagu sesuk sing kabeh iso nyanyi. Nek misalnya ora iso nyanyi, umatnya dikei teks gen iso nyanyi kabeh. Itu hanya bentuk sederhana loh. Ini simbolik. Artinya apa? Dalam hidup sehari-hari kita juga bisa kok terlibat. Ning yo piye Romo? Awake dhewe iki kelas 2 wargane sekolah wae dipaksa kudu nganggo seragam yang sama. Di mana-mana nek wong Katolik iki tetep rada berat ya Romo. Ade iki Indonesia ning yo itu yang belakangan nih. Ndak usah berpikir seperti itu. Justru itulah tantangan kita untuk mencintai bangsa kita ini lebih lagi dan lebih lagi. Kalau kita itu menyadari dalam hidup ini berlaku paradok kehidupan, bahwa mereka yang mencintai lebih banyak itu seringkali tidak terlihat. Maka marilah kita belajar itu. Nah, saya juga tidak menuduh para pejabat itu tidak cinta Indonesia ya, tidak. Tetapi kita bisa melihat sendiri contoh-contoh peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan, sistem-sistem politik, sistem pelayanan sosial yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh berjiwa merah putih, berjiwa Pancasila. Nah, inilah yang lalu kita perjuangkan terus-menerus Bapak Ibu, supaya kita benar-benar lalu mantap mengatakan siapa kita, Indonesia. Karena nanti kalau misalnya kita bilang kita Indonesia, neng metu lalu ditatapkan pada soal ijo, abang, kuning, bendera kita masing-masing, masihkah kita bilang Indonesia? Karena saya pernah mendengar ada kampung yang tidak mau menerima saudaranya yang Indonesia tapi beragama lain. Bagi saya ini suatu hal yang aneh, pengkhianat negara tetapi merasa menjadi pahlawan negara. Karena Pancasila ini yang menyatukan kita. Maka kalau kita mau menjadi orang Katolik yang baik, ya jadilah warga negara yang baik. Kalau jadi warga negara yang baik, ya itu menjadi tanda bahwa kita beriman yang baik. Seperti Yesus tadi, apa yang menjadi hak Allah berikanlah kepada Allah. Apa yang menjadi hak kaisar berikanlah kepada kaisar. Dan ini menuntun kita untuk memiliki warna dasar itu Katolik dan merah putih,
sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Artinya merdeka itu apa? Merdeka itu bisa memberikan cinta sepenuhnya bagi yang kita pilih, yakni tanah air yang melahirkan kita. Nah ini orang merdeka itu mbok dilakoni kon mlaku kene tekan Surabaya dilakoni demi yang dicintai. Jangankan berdiri 90 menit nyanyi untuk kebanggaannya PSS Sleman gen menang. Bahkan untuk mati sekalipun yang kemarin korbannya itu enggak apa-apa. Lah kita, lalu pertanyaannya, sudahkah kita mempersembahkan diri ini, kemerdekaan kita sepenuhnya itu untuk bangsa kita, untuk negara kita? Bangsa dan negara itu artinya ya sesama kita, masyarakat kita. Ataukah kita itu malah sembunyi, diem, wah wong Katolik ngomong ndak malah susah. Aku tidak pernah mendapatkan apapun di negara ini, lalu malah menggerogoti, ikut juga menjadi tikus-tikus yang membuat negara kita tidak berkembang. Pernah suatu ketika saya tuh merenungkan, Bapak Ibu, ngobrol, ya sekarang ini sudah baik ya, dengan beberapa teman. Sakjane kalau Indonesia ini benar-benar menegakkan Pancasila dan berjiwa merah putih, lalu membawa seluruh sistemnya itu benar-benar penuh iman kepada Tuhan, tidak hanya soal agama, maka Indonesia itu bisa menjadi macan Asia, Garuda Asia, bahkan dunia. Cina karo Amerika kalah, tapi masalahnya kita belum sampai di situ. Maka Tuhan, bangsa kita memanggil panjenengan semua. Seberapa merah putih hati panjenengan semua? Seberapa kita bisa melantangkan siapa kita Indonesia? Seberapa itu? Ataukah kita hanya berlindung di tanah ini, ngumpet, numpang urip, sehingga akhirnya kita tidak merdeka karena terbelenggu kepentingan pribadi? Pertanyaannya, kalau panjenengan sudah merdeka, sudahkah kita merdeka lalu memberikan diri sepenuhnya? Tapi kalau kita hanya numpang urip nang Indonesia, lalu memperalat Indonesia, lalu menjadikan Indonesia itu untuk mengeruk kepentingan kekayaan pribadi, itukah kemerdekaan? Saudara-saudariku, marilah kita mencintai bangsa ini dengan sepenuhnya. Karena kalau saya ditanya saya orang mana, ya saya orang Indonesia, saya orang Jawa, saya orang Katolik. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Dan itu akan selalu menjadi kebanggaan, tapi dalam arti tidak hanya diungkapkan, tapi dilaksanakan. Makanya saya lebih memilih untuk tetap di Indonesia sampai mati, nanti dikubur di tanah Indonesia. Kalau tidak dikubur ya diobong, tinggu rabuk wit gedang di Indonesia. Nek ora dikelek ke kali juga di Indonesia, supaya lalu menjadi bagian dari Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan, kebaikan bagi bangsa ini. Bukan untuk mengalahkan orang lain, negara lain, dunia ini bukan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah telah menganugerahkan Firdaus di dunia yang indah ini untuk keselamatan umatnya, yang diwakili dari kita yang berhati merah putih dan taat kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan untuk bangsa kita, semoga semakin cepat pulih dan bangkit lebih kuat lagi, pulih dari segala macam keprihatinan dan kesakitan tadi, lalu bangkit lebih kuat lagi karena menyadari diri warna merah putih itu semakin memancar untuk kita semua, bangsa Indonesia kita ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua bangsa Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat di dalam mewartakan sabda Tuhan. Juga Dirgahayu Indonesia yang ke-77 ini senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.